beliau menyatakan bahwa ini merupakan bentuk nyata upaya untuk menunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Dan ini kan artinya sudah dipertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangannya juga, yang kemudian juga dari pihak Bang Refli juga mungkin sempat berpendapat bahwa kok nggak dihadirkan saksi-saksi untuk mendukung pemenuhan pasal itu. Padahal kan alat bukti tidak hanya saksi, dihadirkan semua BAP-BAP-nya, bukti-bukti surat, dihadirkan juga ahli juga, dan itu semua dipertimbangkan oleh tadi hakim pada perkara pra peradilan tadi. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini resmi meruntuhkan harapan kubu Roy Suryo. Permohonan pra-peradilan keduanya ditolak. Hakim menilai status tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi palsu tetap sah secara hukum. Hakim bahkan menyebut ada indikasi penyalahgunaan pra-peradilan demi mengulur waktu perkara pokok. Kita akan bahas bersama narasumber Dialog Prime sore ini yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, dan juga ada Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi sebagai pelapor. Selamat sore Mas Refli, selamat sore Bang Yakub. Selamat sore. Sore saya ke Mas Refli terlebih dahulu. Hakim secara eksplisit menyebut langkah pra-peradilan setelah pelimpahan perkara ini adalah bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Komentar Anda? Iya, hakim nggak boleh prejudice begitu dong. Kan kalau kita bicara mengenai hukum itu adalah hak atau bukan. Jadi sepanjang bahwa pra-peradilan itu adalah hak dari pencari keadilan, justice seeker, maka ya instrumen itu bisa digunakan, bisa tidak. Nah, perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu kan soal lain. Cuma memang kita agak kecewa dengan hakim kali ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai. Dia mengatakan soal timing, harusnya katanya ini diajukannya pada tanggal 7 November setelah penetapan 7 November 2025 setelah penetapan sebagai tersangka. Kan apakah kita mau mengajukannya kapan itu kan tergantung bagaimana kita melihat situasi. Bukan kemudian kita dipaksa-paksa, Anda harus ajukan 7 November, nggak begitu. Karena itu kita melihat putusan ini bukan putusan hukum, masa putusan hukumnya mengatakan tidak relevan lagi. Jadi pertimbangan hukumnya saya kira sama sekali tidak menggambarkan sebuah pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang punya pengalaman profesional gitu. Oke. Karena begini, dari fakta persidangan kan kita kan mempermasalahkan kemungkinan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang memadai untuk menggunakan pasal ini. Kita tidak menguji pasalnya, tidak menguji perbuatannya, tapi menguji apakah ketika menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008, itu terpenuhi minimal dua alat bukti. Nah, untuk itu kita challenge ya, termohon silakan Anda hadirkan saksi yang memang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diklasifikasikan oleh pasal 32 ayat 1. Silakan hadirkan ahli yang bisa menerangkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang mengubah, yang mengurangi, menambah, merusak dokumen elektronik sehingga tidak bisa lagi diakses. Nah, ini kan tidak. Dia tidak mengajukan saksi, lalu hanya mengajukan ahli hukum acara pidana. Ya, kalau kita bicara ahli hukum acara pidana, jadi kita bicara tentang prosedur yang normatif. Padahal yang kita inginkan adalah apakah termohon itu mampu menghadirkan ahli, saksi atau surat dengan kualifikasi pasal 32 ayat 1. Baik. Jangan lupa, pasal 32 ayat 1 itu pasal tentang mengubah, merusak, ya kan, mengurangi dokumen elektronik sehingga tidak bisa diakses lagi, tidak bisa dimiliki lagi, dan sumber utamanya itu rusak
hilang atau tidak bisa didapatkan lagi, diakses lagi. Begitu. Dan Baik. ini sama sekali tidak tergambar di dalam fakta persidangan. Itu yang ingin saya sampaikan awal. Oke, Mas Refli, tapi memang ini kan memang sesuatu yang saya tidak tahu apakah pernah ada di kasus-kasus sebelumnya ya, karena di masa lalu mungkin kalau kita menyaksikan ada tersangka mengajukan pra-peradilan, biasanya kalau satu kali ditolak ya memang sudah. Tetapi ini cara tim Anda untuk menyusun gugatan pra-peradilan yang kemudian terkesan seperti dicicil dan berbeda-beda objek keberatannya dan berbeda-beda pasal yang kemudian digugat. Ini memang bagian dari tim Anda untuk memang berusaha membuktikan bahwa proses penetapan tersangkanya itu tidak benarkah atau seperti apa, Mas Refli? Iya, kalau bicara tentang ada dan tidak ada. Zaman dulu juga ada, zaman sekarang ada. Cuma zaman sekarang ini jauh lebih enak karena ada fasilitas yang diberikan oleh KUHP baru, Undang-Undang 20 2025. Kalau masih prapit, maka kemudian pokok perkara belum bisa dimulai, kan begitu. Itu fasilitas yang diberikan oleh KUHP baru yang punya pretensi lebih pro hak asasi manusia. Dan ini tidak ada batasnya ya berarti, Mas Refli? Oke. Tidak ada batasnya, boleh berkali-kali sampai... Iya, tidak ada pembatasan. Nah, jadi kita bicara di hukum itu boleh atau tidak, legal atau tidak, bukan pakai perasaan, kan begitu. Nah, yang kedua adalah misalnya kita dianggap menunda-nunda dan lain sebagainya. Begini, Mbak ya, yang namanya prapit itu cepat sekali, ya kan? Hari pertama kita membacakan permohonan, kemudian besoknya kita baca jawaban, lalu kemudian 2 jam dikasih waktu untuk membuat replik, 2 jam berikutnya dikasih termohon untuk bikin duplik, ya. Kemudian hari berikutnya itu pembuktian menghadirkan saksi dan ahli, hari keempat saksi dan ahli dari pihak termohon atau turut termohon, dan selesai. Anda bisa bayangkan kalau seandainya katakanlah ada 5-6 pasal yang kita mau persoalkan, saya kira hakim lama-lama reject dia. Dia nggak mau berpikir panjang, makanya kemudian yang namanya pra-peradilan itu success story-nya nggak banyak. Iya. Karena itu kita konsentrasi dengan satu perkara agar hakim bisa mempertimbangkan dengan jernih. Makanya kita mulai dengan pasal 32 ayat 1 yang memberikan ancaman hukuman 8 tahun kepada Mas Roy. Baik. Karena ini pasal yang kami anggap diselundupkan, dibuat-buat. Padahal perkara pokoknya adalah perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Baik. Yang ancaman hukumannya itu 3 tahun untuk fitnah dan 9 bulan untuk pencemaran nama baik. Tiba-tiba melesat. Baik. Dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 8-12 tahun penjara. Nah, ini kita perapitkan agar orang aware betapa zalimnya, betapa sewenang-wenangnya penyidik dalam menggunakan pasal-pasal. Padahal pasal itu adalah pasal kejahatan ekonomi. Baik. Orang harus mencari keuntungan luar biasa dari pasal tersebut untuk bisa kemudian disangkakan dengan pasal tersebut. Oke, saya pindah dulu ke Bang Yakub sekarang. Bang Yakub, komentar soal putusan pra-peradilan hari ini termasuk soal pertimbangan hakim yang kemudian mungkin mengonfirmasi upaya penyalahgunaan pra-peradilan. Iya, Mbak Tasya, pertama kami sangat mengapresiasi putusan Hakim Tunggal hari ini tentang pra-peradilan kedua ini. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan dugaan kami juga, yang mungkin di diskusi-diskusi sebelumnya kami sudah sampaikan. Ada dugaan bahwa ini adalah ada upaya untuk hanya menunda-nunda persidangan di pokok perkara, dan itu ternyata juga masuk dalam pertimbangan majelis atau Hakim Tunggal dalam perkara ini. Di situ tadi kalau saya tidak salah bahasanya adalah beliau menyatakan bahwa ini merupakan bentuk nyata upaya untuk menunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Dan ini kan artinya sudah dipertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangannya juga, yang kemudian juga dari pihak Bang Refli juga mungkin sempat berpendapat bahwa kok nggak dihadirkan saksi-saksi untuk mendukung pemenuhan pasal itu. Padahal kan alat bukti tidak hanya saksi, dihadirkan semua BAP-nya, bukti-bukti surat, dihadirkan juga ahli juga, dan itu semua dipertimbangkan oleh tadi hakim pada perkara pra-peradilan tadi. Dan ternyata memang sesuai dengan dugaan kami bahwa memang ini merupakan upaya untuk menunda-nunda proses pemeriksaan pokok perkara. Dan juga tadi ada juga suatu tafsiran hakim yang luar biasa juga, yang sebelumnya juga mungkin ada, ya bisa dikatakan suatu pasal yang menjadi multitafsir, yaitu apakah ini bisa dilakukan sekali saja
atau bisa berkali-kali sampai tidak ada batas. Justru salah satu dari tim Bang Refli juga mengatakan sampai 100 kali kalau bisa dan sebagainya. Dan ternyata diberikan penafsiran juga bahwa mengenai ini sudah dipertimbangkan, dan yang dikatakan bahwa persidangannya itu harus ditunda pemeriksaan pokok perkara adalah jika ada prapit sedang diperiksa kemudian dilimpahkan perkaranya. Itu baru ditunda pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi kalau saya menduga dan berdasarkan putusan hari ini, ya mungkin pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan segera, regardless ada prapit yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya ini mungkin kita amati bersama, dan ini menjadi pembelajaran hukum juga memang bagi seluruh stakeholders hukum di negara ini hari ini, karena ya kembali tadi yang dipertimbangkan oleh hakim tunggal juga adalah mengenai kepastian hukum bagi pelapor dan juga hak asasi tersangka dan terdakwa dalam hari ini. Bukan hanya pelapor, terdakwa pun, karena semakin lama ini proses, kan artinya tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa juga. Jadi untuk mempertimbangkan kedua belah pihak, bagi terdakwa dan juga bagi pelapor, maka ini sebaiknya diperiksa dan cepat masuk ke pokok perkara sebagai forum yang lebih berkualitas untuk mempertimbangkan semua alat-alat bukti, kekuatan pembuktian, pemenuhan unsur pasal, dan sebagainya. Jadi dari pihak kami sangat menunggu ini masuk ke pokok perkara, agar sebuah pihak terdakwa dan juga pihak kami, klien kami sebagai pelapor, dapat mendapatkan kepastian hukum, Mbak. Bang Yakub, kalau menanggapi argumen Mas Refli tadi bahwa ini memang dilakukan secara satu persatu karena supaya hakim bisa lebih fokus untuk memeriksa tiap pasalnya? Ya itu mungkin fortunately itu dipertimbangkan dengan clear oleh hakim tadi bahwa dengan ini dipecah-pecah itu merupakan bentuk upaya nyata adanya upaya untuk menunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Jadi artinya ini bukan opini saya, ini merupakan putusan pengadilan yang tadi juga disinggung juga, asasnya adalah res judicata pro veritate habetur, ini harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya. Artinya ya ini yang kita pegang. Kami harap semua pihak dapat menghormati, karena di prapit yang pertama pun kami sangat menghormati, tidak ada upaya kami untuk men-challenge, tidak ada upaya kami mengomentari atau kecewa dan sebagainya, karena itu adalah putusan pengadilan. Dan ini juga sama, final and binding, mari kita hormati, hopefully semua pihak dapat move on, kita masuk ke pokok perkara, Mbak. Oke, saya kembali lagi ke Mas Refli. Mas Refli, dengan pertimbangan hakim hari ini, apakah kemudian akan tetap memasukkan gugatan keempat ya kalau tidak salah, karena gugatan ketiganya sudah masuk dan sudah ada jadwal sidangnya di 28 Juli, apakah masih akan ada gugatan keempat? Iya, sebenarnya agak tidak fair juga ya, setelah Yakub ngomong, Anda kemudian tanya yang lain. Saya menghargai Yakub ngomong dan saya tidak memotongnya ya, tetapi sekali lagi, kalau kemudian kita dikatakan menyalahgunakan prapit, itu keliru besar. Kenapa? Orang yang bisa menyalahgunakan itu adalah orang yang punya kewenangan. Nah, kewenangan untuk putusan prapit itu bukan ada di tersangka ya, tetapi ada di hakim, ada di institusi pengadilan. Karena itu aneh sekali kalau kita dikatakan menyalahgunakan. Kita memanfaatkan ya, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh KUHP. Dan itu adalah sah. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatakan bahwa mengajukan prapit itu seperti dosa ya. Mengajukan pra-peradilan itu adalah bagian dari hak tersangka. Nah, ini adalah sebuah yang kita katakan lawyers strategi, bagaimana kemudian ini bisa membuat Mas Roy ketika nanti masuk pokok perkara jauh lebih ringan. Karena beberapa pasal misalnya kalau berhasil kan bisa sudah rontok. Misalnya pasal dengan ancaman hukuman 12 dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan menunda-nunda perkara dan kemudian harus masuk perkara pokok, begini, klien kami ini kan tidak ditahan. Beda kalau ditahan ya. Klien kami ini tidak ditahan. Karena itulah kemudian kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya substantif. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mempermasalahkan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya, itu bukan untuk kepentingan Mas Roy. Itu untuk kepentingan bagaimana pembelajaran hukum negeri ini. Nah, ini juga pembelajaran juga. Kalau kemudian kita ditersangkakan dengan pasal yang semena-mena, maka kita memanfaatkan menggunakan institusi pra-peradilan untuk men-challenge sebelum masuk pokok perkara. Karena begini, ini hanya orang yang saya kira berpikir sempit dan tidak ada empati kepada terdakwa ketika kemudian melarang menggunakan fasilitas keadilan tersebut.
Memang enak jadi terdakwa, ya kan? Kan fasilitas untuk mencari keadilan itu tidak hanya di perkara pokok, tapi juga di pra peradilan. Itulah sebabnya ada institusi seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kami akan mengajukan lagi pra peradilan yang keempat? Ya, itu sudah di dalam diskusi kami. Jadi kami tidak terpengaruh sama sekali dengan putusan hari ini. Yang jelas pra peradilan ketiga kita sudah ajukan, dan itu terkait dengan ganti rugi yang merupakan kelanjutan dari putusan yang mengabulkan di peradilan pertama, pra peradilan pertama. Apakah kemudian kita mau mengajukan lagi misalnya pasal 35 dan lain sebagainya? Justru kami makin tertantang untuk mempersoalkan ya argumentasi hukum yang kami anggap tidak profesional dari hakim pra peradilan, karena dia tidak menyinggung substansi fakta persidangan. Dia prejudice mengatakan bahwa ini menunda-nunda, ini harusnya dilakukan pada tanggal 7 November 2025 ketika penetapan tersangka. Ini kemudian terkesan kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Hakim ya, sependek pengetahuan saya tidak bisa prejudice. Dia harus memutuskan dengan fakta persidangan yang ada. Ya, dengan keyakinannya, dengan kebijakannya. Itulah sebabnya bahkan kami sudah mewacanakan, kita adukan saja juga ke Komisi Yudisial, karena kita sudah minta Komisi Yudisial agar melakukan pengawasan sesungguhnya. Apakah kemudian Komisi Yudisial datang atau tidak pada persidangan hari ini kita tidak tahu, karena mereka kan bekerja tidak lapor ke kita juga. Tetapi kita sudah ajukan surat untuk diadakannya pengawasan. Jadi sekali lagi ya, pra peradilan itu adalah hak ya. Tidak boleh kemudian satu putusan dari hakim pra peradilan itu kemudian membubarkan, menghilangkan hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 2025, kecuali itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamputasi pasal tersebut. Selama tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi atau selama tidak ada perubahan undang-undang, maka pra peradilan sebagai hak dari tersangka ya, termasuk juga penetapan tersangka, itu tetap boleh digunakan. Mau berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu tergantung pada tersangka. Tetapi tadi dikatakan, oh ini untuk hak asasi manusia juga dan lain sebagainya, tersangka dan terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa memilih untuk seperti itu, maka hormati saja. Toh, maaf kata ya, rekan Yakub kan nggak ada resiko apa-apa. Pak Jokowi nggak ada resiko apa-apa sesungguhnya. Resikonya itu justru di Roy Suryo yang didakwa ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Jadi karena itulah yang kita cari keadilan bagi Roy Suryo, bagi Dr. Tifa adalah jangan sampai negara ya digunakan oleh kekuasaan yang lama untuk kemudian mengkriminalkan orang dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Baik, nah, Bang Refli, tidak ada kekhawatiran ya Bang Refli bahwa ini kemudian... Kenapa? Tidakkah ada kekhawatiran dari tim Anda bahwa ini kemudian akan menjadi sesuatu yang backfire ke Roy Suryo yang saat ini mungkin dukungan publiknya cukup tinggi terhadap kasus ini? Iya, pertama kita terima kasih terhadap dukungan publik ya. Anda mengatakan dukungan publik dan memang dukungan publik itu besar sekali terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang kedua soal backfire itu adalah soal yang kita hitung tentunya ya. Tetapi ya dalam bekerja menegakkan hukum ini ya itu satu pertimbangan, tapi pertimbangan lainnya adalah apakah kita melakukan langkah yang benar atau tidak. Sepanjang langkah itu benar dan kemudian diizinkan, dibolehkan oleh undang-undang, maka tidak boleh dilarang. Baik. Ya, tidak boleh dilarang. Jadi kita akan tetap ajukan sampai kemudian terbentuk sebuah hukum baru. Ya, kalau memang ada tadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang itu. Nah ini juga adalah yang namanya pembentukan hukum melalui praktik-praktik di pengadilan. Oke, baik kita harus break dulu untuk jeda azan maghrib. Bang Yakub nanti akan saya kasih kesempatan setelah jeda untuk menjawab Bang Refli. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami kembali sesaat lagi.